Oke, kita mulai aja kuliah. Mahasiswanya belum datang, kita mulai. Eh, Kemarin kita sudah bahas tentang model, parameter modelnya sendiri. Oke, ini bagian bawah-bawah sini. Visualisasi udah sering dipakai, walaupun belum dibahas terlalu dalam. Cuman saya akan loncat ini hari ini. Jadi model ini sudah dibahas, visualisasi belum, tapi sering dipakai. Jadi saya mungkin nggak terlalu banyak membahas. Intinya visualisasi adalah bagaimana menampilkan hasil perhitungan atau model supaya gampang dimengerti. Kira-kira itulah visualisasi ya, dalam bentuk grafik, dalam bukan kata-kata. Nah, yang belum banyak dia pakai adalah unsupervised learning. Oke. Kemudian juga text mining. Jarang dibahas, tapi di awal-awal kita banyak bahas tentang text mining. Kemudian image analysis, time series yang hampir tidak pernah dipakai. Oke, hari ini habis time series habis. Kemudian kita di situ ada materi tentang belajar machine learning atau data mining menggunakan R. Kemudian Python, bentar, Pythonnya ada di bawah nih. Ini R semua masih, ini Python. Kemudian belajar pakai NLTK. NLTK adalah Natural Language apa ya TK-nya? Natural NLP sendiri, NLTK itu ininya lah, apa toolnya, toolkit, Natural Language Toolkit. Ininya sendiri adalah Natural Language Processing. Oke, ini Python semua. Sudah Python masuk ke TensorFlow, udah gitu keras. Oke. Keras dasarnya TensorFlow, di bawahnya keras adalah TensorFlow, tapi tidak akan kita bahas. Oke, kita akan balik lagi. Kita akan coba bahas yang jarang dilakukan, yaitu ini time series. Ini percobaan banget. Mudah-mudahan kita bisa bahas dengan benar. Oke. Kalau yang lain masih sempat kebahas sekelebat. Jadi udah ada gambaran, terutama text mining, udah beberapa pertemuan juga dianalisa text mining. Unsupervised learning waktu kemarin sudah dibahas. Sekarang kita masuk ke time series yang jarang sekali dibahas. Time series kira-kira, bentar, saya akan jalanin dulu biar enak. Orange-nya saya jalan. Locate orange canvas. Oops, sorry. Pin. Anaconda 3, orange 3, bin. Titik slash orange canvas, jalan. Oke. Kalau di Windows mungkin nggak separah ini cara jalaninnya, ini cara jalanin di Linux saja. Oke, udah jalan. Nah, ini makhluk-makhluknya. Text mining belum ada ya. Time series belum ada. Waduh. Untung aja. Oke, saya berarti harus install dulu time series. Ini dia. Udah. Mana time series? Data transform sudah model text mining. Mana time seriesnya? Coba kita lihat. Network Associate. Kok nggak ada time seriesnya? Data, fish transfer, text mining, network. Kagak ada time series. Kita coba nginstall ya. Ini butuh waktu ini sih sebenarnya, jujur.
Ini saya nggak nyadar kalau saya ternyata perasaan kemarin ada, ternyata harus di-upgrade kayaknya. Makanya dia hilang. Ini yang saya lakukan adalah masuk ke apa sih namanya? Ke tool buat update widget. Jadi di sini tinggal dicontreng aja apa yang mau kita install. Saya tidak install semuanya sih sebenarnya, karena kadang-kadang kalau kita install semuanya, dia suka konflik satu sama lain. Jadi supaya hidupnya lebih enak, saya seringkali tidak menginstal semuanya. Beberapa dari widget-widget ini dirancang khusus buat orang-orang kedokteran sama kesehatan sih. Jadi kalau kita baca di sini ada single cell, spektroskopi, ada kayak gitu-gitu, itu banyaknya untuk biomedical. Jadi memang Orange ini yang mengembangkan orang-orang biomedical. Oke. Nah ini time seriesnya sedang di-upgrade. Mudah-mudahan bisa ke-upgrade. Sekarang saya akan lihat aja di sini dulu. Untuk apakah time series? Dia akan kepake banget untuk perdukunan. Time series kayak gini nih. Time. Alah. Dia minta. Loading. Oke. Coba time seriesnya keluar nggak? Ini saya tutup dulu. Ini dia time series ada. Ini udah beres ya, time seriesnya sudah siap. Oke, sekarang saya kasih gambaran dulu makhluk apa itu time series. Time series itu kayak gini lah gambar-gambarnya. Nih time series. Oke. Jadi kita bisa ngelihat grafik sumbu X-nya itu waktu. Jadi kalau sumbu X-nya waktu, itu time series itu kalau sumbu X-nya waktu. Oke. Jadi semua kalau sumbu X-nya waktu time series. Dan menggunakan time series kita berusaha melakukan kita berusaha nebak sih sebenarnya. Misalnya harga ini misalnya paling gampang sih, misalnya kita lihat suku bunga atau apa ya, suku bunga Bang. Ini kayak gini nih. Nih kita lihat suku bunganya turun terus nih. Oke, kalau pakai mata aja kita bisa nebak sih kira-kira ini bakal turun semuanya. Ini KKMK itu apa, nggak tahu KI itu apa, KKRRT apa, suku bunga kredit bank sudah single digit. Jadi makin lama makin turun suku bunga. Konsekuensinya suku bunga makin lama makin turun, orang banyak minjem duit karena usaha ternyata tampaknya naik. Itu kira-kira. Ini tanggalnya tanggal berapa ya? 17, 18, 19, 20. Ini tahun sampai 2020. Sementara tahun kita sampai 2022 nih sekarang. Ini 2016 turun nih. Jadi suku bunga yang bagus makin lama makin turun sih. Supaya semua orang punya kesempatan buat berusaha lah kira-kira gitu. Ini 2010. Nggak ada yang sampai 2022 ya. Wah ini naik nih. BI rate-nya naik. Jadi kalau kita pinjam duit ke Bank Indonesia naik tuh 6% suku bunga. Ini kalau suku bunga. Ada juga exchange rate. Exchange rate dari dolar, US dollar, rupiah. Aduh, makin lama makin naik. Ini kelihatan makin lama makin naik. Nih, ini ada yang turun nih. Tapi ini kelihatan makin lama makin naik nih. 13.000, 14.000 naik terus. Dan kita akan berusaha melihat apa yang terjadi besok. Jadi ini time series ini biasanya nggak bisa sampai bertahun-tahun kita ngelihatnya. Paling kita plus 1. Jadi misalnya kalau hari plus 1, bulan plus 1. Jadi kalau datanya bulan plus 1 aja. Kalau datanya hari plus 1.
Jadi paling plus 1 atau plus 2 maksimumnya. Jadi kita nggak bisa nebak sampai 1 abad dari sekarang gitu, nggak mungkin. Jadi itu yang dilakukan. Ini apa nih? Billion of US dollar. Wow. Ini Malaysia naiknya gila ya. Ini apa sih? Kagak ngerti. Yang pasti Indonesia jelek, yang lain naik semua, Indonesia turun malahan. Ini orang-orang ekonomi ngerti ngeliat gini, saya mah kagak ngerti lah. Yang penting bisa makan. Billion US dollar, weak rupiah, catching tailwind, avoiding show, kagak ngerti. Yang pasti Malaysia, Vietnam naik, Indonesia parah. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda pemain, saya akan coba masuk ke kalau pemain cryptocurrency misalnya Bitcoin charts kalau nggak salah gini. Oke. Ini ada banyak website-website buat kita main, tapi intinya harga turun, harga Bitcoin turun, tinggal 318. Oke. Ini kelihatan turun semua harganya. Nah, ini time series. Dan kita akan berusaha nebak harga besok kayak gimana supaya kita tahu kapan kita harus jual Bitcoin atau kapan beli Bitcoin. Jadi kita main ini dipakai banget sih time series. Kita coba masuk ke bitcoincharts.com. Buset, your connection is not private. Proceed to Bitcoin charts unsafe. Woods, tanda tangannya. Bitcoin charts digital signature-nya dia bikin sendiri, makanya keluar kayak ginian. Oke, saya akan masuk ke charts. Nih kita bisa lihat yang merah biasanya harga turun, yang hijau harga naik, kira-kira kayak gitu. Jadi ini kelihatan harga Bitcoin naik turunnya kelihatan, dan kebanyakan turun nih merah. Harga turun konsekuensinya itu waktunya jual. Cuman pertanyaannya, kapan waktu jual terbaik, kapan waktu beli terbaik, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini saya kasih lihat nuansanya, saya kasih lihat ekosistemnya, kapan kita membutuhkan yang namanya time series ini. Ini kita contoh yang buat anak-anak muda paling seneng kan lihat Bitcoin, cryptocurrency, kripto kayaknya wah banget gitu. Padahal yang jual mimpi sih sebenarnya. Kalau kripto dipakai beneran, oke banget, saya suka. Tapi kalau yang dipakai buat mimpi, cuma naik turun doang, garing banget sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita akan coba lihat ya. Ini kita bisa lihat naik turunnya, dan kita bisa lihat periodenya jangan 2 bulan, 1 tahun terakhir. Kita bisa lihat Bitcoin sempat naik gila-gilaan bulan November tahun lalu, udah gitu turun terus sekarang. Konsekuensi turun terus, kita nggak bisa beli. Tidak baik buat beli. Kita baik buat belinya di sini sih. Jujur, saya waktu itu ngejual Bitcoinnya dari daerah sini. Bitcoin saya buang, udah habis. Nggak punya Bitcoin lagi. Dulunya punya Bitcoin, udah saya jual. Udah untung 100%. Udah gitu ogah main lagi, capek, stres. Jadi waktu itu naik, ini waktunya ngejual, ini turun terus, waktunya beli. Kalau dia akan naik. Dan ini kelihatan drastis nih turunnya di sini, terus drastis banget. Oke. Jadi ini Bitcoin kayak gini nih grafiknya. Itu kalau kita grafik 1 tahun, 1 year. Coba kita lihat 2 tahun. Nih kita bisa lihat Bitcoin sempat naik gila-gilaan, turun, naik lagi. Jadi waktu dia naik, jadi kita beli di sini. Waktu dia naik di sini kita jual, waktu turun kita beli lagi, naik lagi, jual lagi. Nah sekarang kondisi lagi turun gila. Ini turunnya lagi gila banget. Oke. Jadi turunnya parah banget. Nah ini kalau kita lihat periodenya, ini bisa kita lihat ini bulan Juli tahun 2020, kita baru bisa untungnya bulan Mei 2021. Jadi hampir 1 tahun baru untung. Jujur saya waktu itu ngejualnya sekitar 2 tahun. Jadi saya pegang Bitcoin saya 2 tahun terus dijual. Jadi lumayan untungnya, 100% waktu itu sih untungnya. Nah kalau kayak gini lagi, ini bulan Juli kan, ini bulan November
naiknya gila lagi, jual di sini. Jadi Juli, September, Oktober, November, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Oke, cuman yang ini sekarang turun terus, jadi nggak naik-naik nih Bitcoin kondisinya. Nah, ini kalau pakai mata kita bisa ngelihat kayak gini. Cuman kan yang kita pengen tahu ini kedepannya kayak gimana trennya. Nah, sebetulnya kita menggunakan time series buat melakukan itu, dan kalau yang lebih bagus lagi kalau kita bisa integrasikan time series dengan unsupervised learning atau apa segala macam. Oke. Nah, kalau kita hanya berdasarkan chart seperti ini, kita bisa main juga sih sebenarnya dengan chart sebenarnya. Oh iya, ini kita punya banyak ini sih sebenarnya. Ini Bitstamp itu apa ya namanya? Exchange-nya, apa perusahaan yang tempat jual beli Bitcoin. Ada Bitcoin Market, ada Bitstamp, ada yang Indonesia, ini USD itu di Amerika. Kita lihat ada yang IDR loh, I, A, B, C, D, E, F, G, I, F, G, H, I, IDR. IDR ada 2. Ada BitX, ada Indodex. Coba kita lihat Indodex karena kita adanya di Indonesia. Saya sendiri usernya Indodex. Jadi kita lihat grafiknya nggak beda jauh sih sebenarnya. Jadi grafik yang ada di Indonesia dengan grafik yang di luar tidak beda jauh. Kalau ngobrol sama-sama Oscar yang punyanya Indodex. Jadi sebenarnya kondisinya pasar kita sangat terpengaruh sama pasar luar. Jadi yang menentukan harga bukan Indonesia, luar. Jadi ini Bitcoin segala macam menentukan harga luar. Jadi dia naik turunnya sesuai dengan luar ini. Nah, ini 2 tahun ya. Coba kita lihat. Tujuan kita utama adalah kita pengen tahu kapan kita jual, kapan kita beli sih. Cuman kan nanti kalau dari machine learning tidak bisa menentukan kita jual belinya. Machine learning cuma bisa ngeluarin harga. Kira-kira besok harganya berapa sih? Gitu. Jadi machine learning cuma ngeluarin harga. Yang menentukan jual belinya itu kita, manusia menentukan jual belinya. Nah, kemudian saya akan jangan 2 tahun terlalu lebar, 2 bulan aja ya. Nah, dengan 2 bulan ini kita bisa ngelihat lebih detail. Oke. Ini 2 bulan terakhir. Ini sehari terakhir parah banget nih. Sekarang tanggal berapa sih? 14. Ini lagi jeblok-jebloknya nih. Bitcoin lagi jatuh-jatuhnya nih hari ini. Kalau mau beli mungkin sekarang, mungkin nggak tahu juga. Kita bisa lihat price band-nya. Ini harga Bitcoin kira-kira dari sini. Ini harganya, price band-nya diaktifin. Jadi ada price band-nya pakai Bollinger Band. Kita bisa lihat harga Bitcoin range-nya dari sini. Bisa pakai cara lain kayak gitu harganya, cara lain harganya kayak gini. Jadi kita bisa ngelihat. Tapi pada dasarnya kalau kita ngelihat kayak gini, cara ngelihatnya bukan lebarnya, tapi kita ngelihatnya trennya kemana sih. Jadi kita sebagai dukun yang kita lihat tren, arahnya kayak gimana? Arahnya turun. Oke. Sampai seberapa turun dan kapan dia turunnya parah, nah itu yang seru. Oke, price band saya tutup lagi. Cara lain lagi adalah kita pakai moving average. Ini adalah 10 hari, yang ini 25 hari. Kita lihat. Jadi kita rata-rata selama 10 hari, arahnya kemana? Gitu. Saya pakai yang simple aja, kita bisa lihat turun dia. Oke, ini saya geser ke sini lah. Ini kelihatan turun banget. Ini 10 hari ya, kita lihat setelah 25 hari turunnya seberapa parah? Parah turunnya. Jadi gradien turunnya lebih parah yang 25 hari. Karena dia merata-rata selama 25 hari, yang ini rata-rata selama 10 hari. Jadi kita bisa lihat seberapa parah turunnya. Oke. Jadi ini kondisi harga Bitcoin akan turun terus nih. Sekarang kondisi turun lagi, turun gila-gilaan ya. Nah, ini saya tutup aja. Nah, yang seru adalah di bagian ini technical indicator. Salah satunya, ini banyak banget, saya tidak akan bahas semuanya. Ya, sorry, ini yang saya bahas bukan ini ya, bukan apa sih namanya? Bukan machine learningnya, tapi biar kebayang ekosistemnya, lingkungan hidupnya waktu kita mainan Bitcoin tadi. Oke. Saya akan pakai large indicator. Nah, sekarang saya akan coba. Nah, ini yang seru. Ini banyak banget. Asli ini banyak banget. Salah satu yang saya suka lihat adalah RSI. Ada di bawah sini. Nah, ini RSI mulai seru nih urusannya RSI.
Ini RSI ini bisa ngasih saran kapan kita beli, kapan kita jual di RSI itu. Ini kalau kita lihat ada angka 30 sama 70. Kalau dia masuk ke 30 ini, di bawah 30, itu adalah waktunya beli. Kalau dia masuk ke 70%, itu waktunya jual. Jadi kalau kita lihat, kita bisa beli dengan baik tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Mulai tanggal 8 lah. 8, 9 sampai 14. Nah, hari ini 12, 13, 14 itu adalah waktu yang baik untuk beli sih sebenarnya hari ini. Cuman nggak tahu jualnya kapan. Oke, ini kalau kita lihat kalau dia berada di atas merah itu adalah waktu terbaik buat jual. Oke, sayangnya dia nggak ada di atas merah. Jadi yang bagus cuma beli doang sih. Cuman masalahnya kalau kita beli nggak bisa jual, berabe urusan duit kita jadi hilang. Jadi caranya main adalah kita ngelihat kapan dia beli, kapan kita bisa jual. Dan ini yang saya pakai banget sih waktu itu. Kita lihat, oke, sekarang waktunya jual. Teknik yang sama kita bisa pakai untuk suku bunga, teknik yang sama kita bisa pakai untuk harga saham. Ini adalah RSI. Oke, sekarang kita lihat RSI-nya dalam waktu ini kan 2 bulan ya. Ini saya geser ke atas aja biar lebih enak. Ini saya bikin jadi 6 bulan. Oke, dalam waktu 6 bulan. Ada waktu yang bagus buat jual nih sebenarnya. Ini pada akhir April kemarin. Ini ada waktu yang bagus jual di sini. Di titik ini bagus. Udah gitu nggak ada waktunya lagi. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik dengan kondisinya Bitcoin ya, lebih banyak waktu buat beli daripada waktu jual. Jualnya jarang-jarang kita bisa jual dengan untung yang baik. Jadi di sini bagus, sisanya jeblok. Ini jeblok. Ini beli itu artinya jeblok ya, harga lagi jeblok. Harga jeblok tuh kita beli. Di waktu 6 bulan coba kita naikin lagi dalam waktu 1 tahun. Ini ada beberapa waktu bagus buat jual di sini ternyata. Ini soalnya harga lagi tinggi-tingginya nih. Saya juga ngejual di situ. Gue jualnya tahun sebelumnya. Iya bener. Tahun sebelumnya kalau nggak salah 2021-an. 2020 akhir lah. Jadi ini ada banyak waktu buat jual. Ini waktu buat beli sekarang. Oke. Coba kita lihat lagi 2 tahun terakhir. Parah nih. Parah banget. Soalnya harga lagi naik-naiknya nih. Iya, makanya saya ngejualnya daerah sini nih kalau nggak salah. Akhir 2020 lah jual. Oke. Sekarang lagi turun-turunnya, jadi waktunya beli sekarang. Cuman kemarin ini parah. Ini waktu jual banget nih. Oke. Jadi kebayang cara mainnya kayak gitu. Jadi si machine learning sebenarnya tidak melakukan ini. Ini dari gradien pertumbuhan naik turun harga. Kita hitung RSI-nya. Kita cap 30% sama 70%. Dan kalau di atas 70 waktunya bagus buat jual, di bawah 30 waktunya buat beli. Cuman machine learning yang dihitung adalah ininya, pergerakan harganya berapa besoknya. Kira-kira itu. Oke, udah kebayang ya? Belum kebayang. Jadi ini salah satu contohnya, kita bisa lihat bitcoincharts.com buat main-main ngelihat harga-harganya gitu. Kalau Anda bermain dengan yang lain, cari-cari aja website seperti ini buat ngeliat gitu. Ini saya tutup lagi. Ini udah ya beres ya. Sekarang kita akan coba ngeliat. Ini tutup. Susah banget sih nutupnya. Ini tutup lagi. Susah nih. Paling enak diginiin. Ya. Kenapa dia? Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Bisa nggak sih kita melakukan analisa harga? Ini kalau nggak salah saya udah ada ngasih beberapa contoh. Kita bisa masuk ke course-nya. Ini time series.
Kita bisa lihat Yahoo Finance. Jadi udah ada contoh-contohnya ya. Tapi nanti kita bisa ngambil contohnya Bitcoin apa bisa diganti-ganti sih. Kita bisa lihat Yahoo Finance. Nah ini Yahoo Finance kita bisa ngelihat kita bisa akses ke Yahoo Finance dan kita bisa ngelihat histori dari harga saham. Ini ada beberapa harga saham bisa kita akses seperti Google, DJI itu siapa nggak tahu. Kemudian contohnya kayak gini nih, volumenya segala macam. Ini cuman ngelihat si datanya doang. Kita belum melakukan kita belum melakukan perdukunan, ngelihat harga besok kayak gimana segala macam belum. Ini kita bisa lihat Yahoo Finance ya, bisa pakai distribution, bisa pakai box plot. Oke. Jadi kita ambil Yahoo Finance. Recording in progress. Kemudian kita bisa ngelihat visualisasinya, bisa pakai box plot sama distribution ini dia, kayak tadi. Ini visualisasi buat visualisasi. Kok terisi? Mana tadi? Distribution mana distribution ini? Distribution. Jadi kita ngikutin aja program yang ini ya. Oke. Sekarang time series datanya masih titik. Karena kita belum memilih di Yahoo Finance apa yang pengen kita lihat. Kita klik dulu ini. AMZN kayaknya Amazon dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Oke. Supaya hidup kita nggak terlalu parah, kita akan ganti jangan terlalu panjang. Males nunggu downloadnya. Kita pengen lihat dari 2020 aja ya. Oke. 2019 20 1 Januari. Oke, dari 1 Januari 2020 sampai 22 hari ini. Kita coba download. Oke, dapat. Coba kita lihat distribusinya. Ini hasil distribusinya dia kelihatan. Kemudian banyak. Ini apa ya? Normal. Ini 2020 sampai 2022 ya. Oke. Kemudian harga paling tingginya kayak gimana? Ini harga tingginya. Harga rendahnya kayak gimana? Harga pembukaan berapa? Harga penutupan kayak gimana? Ini apa nih? Volumenya. Volume dari si saham. Ada berapa juta saham ya, bisa kita lihat. Ini baru statistik dari statistik dari sahamnya Amazon. Kita bisa ganti dari Amazon, kita lihat Google. Oke, sama date-nya, harganya. Harusnya kita bandingin ini. Harganya nggak beda jauh sih, 300. Ini harganya ya. Coba, ini harganya 2000. Ini harga tertingginya banyak sekitar 2000-3000 lah. Harga rendahnya banyaknya ya sekitar 1000 sampai 2000. Harga pembukaan sekitar 2000, harga penutupan sekitar 2000. Kemudian volumenya banyaknya sekitar 2 jutaan. Itu Google. Coba kalau Amazon kayak gimana, kita coba lihat. Lebih banyak ya Amazon nih. Volumenya gede. Lebih gede dia, 100 juta saham volumenya Amazon lebih gede. Harga tertingginya sekitar 160. Kalau Google berapa? 2000. Harga Google lebih mahal. Jadi Amazon murah tapi dia punya banyak saham. Google lebih mahal harganya, sahamnya lebih dikit. Volumenya cuman 2 juta, 1 juta, 2 juta volume. Kalau si Amazon volumenya ratusan juta.
Jadi kita bisa ngelihat sih karakter dari sahamnya. Nih, tuh ratusan juta. Kalau Google cuman jutaan. Jadi Amazon lebih receh sih, kira-kira kayak gitu. Ini Apple, APPL kayaknya Apple. Coba. Sama kayak Amazon, coba lihat harganya ya. Harganya ratusan juga. Jadi harganya hampir sama, ratusan. Oke. Jadi kita udah bisa ngelihat karakternya dari si saham-saham ini. Sahamnya ada yang jumlahnya ratusan juta, ada yang jumlahnya jutaan, harganya range-nya antara ribuan sampai ratusan dolar kali, nggak tahu. Ini satuannya apa nggak tahu dah. Pokoknya ada angka aja. Satuan. Oke, jadi kita bisa ngelihat juga pakai box plot. Kita bisa ngelihat terutama di harga ya. Harganya 130 rata-ratanya. Harga kecilnya 127, harga pembukaan 129, harga penutupan. Jadi sekitar segituan. Itu Apple. Kalau Google lebih gede dia harganya. 2000-an. Harga penutupan, harga pembukaan segini, low-nya sekian, high-nya sekian. Jadi 2000-an lah harga si Google. Oke. Google harganya mahal berarti sahamnya ya. Sahamnya Google harganya mahal. Oke. Sekarang kita pengen lihat lagi yang lain. Oke. Ini dari sisi harga, coba kita lihat lagi. Oke. Time series. Ini kayaknya penjelasan doang sih kalau nggak salah. Jadi karena saya bikinnya udah lama, akan penjelasan time series itu apa. Kita bisa ngelihat filenya, kita select kolom, terus kita jadiin sebuah kolom jadi time series, kira-kira kayak gitu. Oke. Line chart. Kita bisa plot time seriesnya menggunakan ini buat plotting ya. Ini masih belum ini ya. Ini masih semua belum melakukan apa sih namanya perdukunan buat ngelihat. Coba kita lihat plotnya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Kita bisa pakai line chart memvisualisasikan time series kira-kira kayak gitu. Ini programnya kira-kira kayak gini. Yahoo Finance line chart. Nah ini ada modelnya nih. Nah ini mulai kalau udah dikasih VAR model itu kita bisa melakukan perdukunan. Kira-kira ke depannya kayak gimana sih? Nah ada yang line chart langsung dari datanya, ada yang dukun. Oke, nah sekarang kita coba ngelihat perdukunannya. Nah ini masih Yahoo Finance, ini saya buang sekarang, remove. Cuman kita pakai, ini kita remove aja. Oke, visualisasinya line chart, line plot. Oke, ini dia line plot yang dipakai ya, line plot. Pada time series ya. Oh, di time series. Jangan line plot. Line chartnya adanya time series. Oke, kita masukin gini. Time series ke time series lagi, masukin. Oke. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini dia. Kita bisa lihat pergerakan. Ini harga tertinggi. Harga tertingginya lagi naik, sekarang lagi turun. Dari tahun 2000 sampai Januari 2020 sampai ke Mei 2022. Harga terendahnya juga naik turun, harga pembukaan naik turun, harga penutupan naik turun, harga volume yang dijual, yang ditransaksikan bervariasi tapi hampir rata lah kira-kira. Sekitarnya yang ini yang rata-rata gedenya ya. Oke. Jadi mainnya kayak gitu. Nah sekarang kita akan coba lihat kalau kita ini line chart. Coba kita lihat harganya ya, harga penutupan pasar modal lah.
Sekarang kita akan coba lihat, ini jangan Google, kita ganti ke Amazon. Download. Ini Amazon harganya tuh sekarang lagi turun semua berarti ya. Google turun, Amazon turun. Oke. Tapi kalau dilihat harga Google tadi 2000-an ya. Harga Amazon cuma 160 dan turun dia, sama. Amazon turun, coba kita lihat Apple. Apple naik, Apple agak turun dikit. Jadi bulan Mei ini pada turun semua ya. Coba kita lihat FB kalau nggak salah Facebook sih. Facebook parah jeblok. Facebook jeblok, hancur dia. Facebook lagi jeblok-jebloknya. Oke. Jadi kita bisa ngelihat trennya kayak gini lah, turun. Cuman kan kita pengen tahu tren benernya kayak gimana sih. Nah, kalau pengen tahu beneran kita mulai pakai VAR model ini. VAR model kita bisa ngelihat trennya kayak gimana. Nih ada trennya, kita bisa lihat, coba kita akan coba lihat VAR model. Ini ada beberapa model dia sih sebenarnya. Ada Arima model, ada VAR model, ada 2 model yang gede. Dan kita bisa evaluasi modelnya sendiri. Oke, kita akan pakai VAR model. Walah, ada error nih, nggak bisa dipakai nih. Waduh, error ini, nggak bisa dipakai nih, remove. Coba kita ulang nih. Ini kalau nggak bisa dipakai seru nih ceritanya. Aduh. Oke, VAR model nggak bisa dipakai. Coba kita pakai Arima model, mau nggak? Sama, error. Waduh, error. Saudara-saudara, error. Waduh. Dua-duanya error. Jadi model utama untuk melakukan perdukunan di time series adalah 2 makhluk ini sebenarnya, Arima model sama VAR model. Jadi time series agak beda sama mesin learning yang lain. Jadi time series pakai 2 makhluk ini, Arima model sama VAR model, dan ternyata lagi error ini. Oke, atau saya harus ini dulu ya. Karena tadi kan belum coba close without saving. Coba saya jalanin lagi ulang. Karena tadi saya baru install, jadi nggak tahu apakah bisa stabil atau enggak. Kita coba ulang aja. Jadi saya pakai Yahoo Finance. Coba pakai VAR model, mau nggak? Aduh. Iya. Coba Arima. Aduh. Error ini, nggak bisa kita pakai. Remove. Jadi minta maaf. Kita bisa nggak? Jadi 2 modeling yang utama untuk time series nggak jalan. Entah kenapa. Jadi nggak jalan. Ya udah, nasib. Nggak berhasil gitu untuk time series ini. Cuman mungkin saya akan bahas-bahas sedikit aja. Yang ini ada salah satu yang menarik adalah seasonal adjustment. Oke, seasonal adjustment. Kita bisa pakai line chart ya. Cuman ini bagusnya sih kita ganti ininya. Jadi seasonal tuh, season itu adalah musim. Jadi kita bisa ngatur musim sih sebenarnya. Musimnya kita bisa atur, misalnya dari Januari 2000 Desember lah 2016 sampai sekarang. Kita bisa download.
Kita bisa adjust seasonnya. Oke, kita bisa lihat dulu langsung secara lancar. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, ini kita nggak bisa lihat ini kok nggak bisa geser sih? Waktunya padahal udah saya geser loh. Ini kan saya mintanya dari 2016 sampai 2022. Dia langsung 2 Juli 2021 doang nih. Oh, apa karena emang datanya cuma dari Juli 2021? Sebelumnya nggak ada data sampai sekarang. Nah, ini ada naik turun ini. Kalau seasonal adjustment adalah kita berusaha ngelihat musim. Ada musimnya nggak sih? Contoh yang paling sederhana mah harga tiket pesawat atau harga tiket kereta api lah. Itu harga tiket pesawat atau kereta api akan naik turun mingguan. Jadi akan naik turun mingguan. Misalnya Jumat, Sabtu, Minggu itu harga tiket lagi naik tuh. Karena banyak orang bepergian. Jadi pada Minggu itu ada musimnya, tiap minggu akan naik turun. Tapi ada musim yang lebih parah lagi adalah musim libur, misalnya Natal Tahun Baru. Itu 1 bulan tuh, lebih dari 1 minggu, beberapa hari itu harga naik turunnya parah. Bisa harganya naik banget. Jadi ada 2 jenis musim dan seasonal adjustment. Si seasonal adjustment ini berusaha mendeteksi musim-musim tadi. Itu, oke. Coba kita masukin line chartnya hasilnya. Oke, kita coba close, apply. Harga penutupan ya. Sorry. Bisa tambahkan. Nggak keluar Oh, ini buat forecast. Time serinya masuk ke forecast. Oh, oke. Tapi nggak keluar. Jadi kira-kira kayak gitu, cuman caranya harus kita lihat contekan dulu nih, seasonal adjustmentnya. Yang ini kita nggak bisa. Coba kita lihat lagi. Ada nggak yang seasonal adjustment? Seasonal adjustment. Kita lihat programnya ya. Nah, oh ini ya, ini dia. Ini contoh aja ya. Jadi dia ngambil filenya ini. Oh, ini kalau ini file harga pesawat nih, passenger, jumlah passenger. Jadi ada file jumlah passenger, kemudian dirubah jadi time series, kemudian dia rubah seasonal adjustment, terus keluarin line chart. File yang benernya aslinya bentuknya kayak gini aslinya. Kita nggak bisa ngelihat. Ini kan makin hari jumlah orang yang terbang makin hari makin banyak. Jadi kita bisa lihat ada kayak gini-ginian, makin hari makin banyak. Jadi trennya naik. Tapi di sini ada ininya, ada season nih sebenarnya. Nah, kemudian pakai seasonal adjustment kita bisa ngelihat ini makhluk ini sih sebenarnya. Ini seasonnya kelihatan di sini. Oke. Dengan cara itu, nah ini tahunnya kebetulan tahun 1950 sampai 1960 itu datanya. Ini kira-kira kayak gini caranya. Dengan caranya kita bisa ngelihat kapan season harga naik, kapan season harga turun. Jadi harga naik ini kayaknya bulan akhir tahun nih naiknya. Ini akhir tahun nih. Akhir tahun, perpindahan tahun naik banget. Cuman tengah-tengah tahun naik turun dikit lah. Ada naik turun dikit lah. Tapi bentuknya kayak gini banget. Gitu. Kira-kira bentuknya kayak gini.
Coba ini kalau tanpa ini bisa nggak? Ini nggak kelihatan, seasonnya nggak keluar. Nggak bisa dia, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa ngelihat seasonnya di sini. Oke, coba kalau saya masukin ini ke sana, time series keluar nggak? Tapi seasonnya nggak keluar. Seasonnya nggak keluar juga, nggak bisa. Kalau saya ngambil data dulu ya. Wah, ini iris, bukan time series. Harus data time series soalnya. Ya udah, ya minta maaf. Ini VAR sama itunya nggak jalan. Tapi kalau VAR sama itu jalan, kita bisa melakukan ini deh. Ini coba lihat masuk time series. Jadi kalau VAR sama Arimanya jalan, kita bisa melakukan peramalan. Contoh peramalan lain yang kadang-kadang saya kerjakan adalah kita meramal paling sederhana. Kalau yang namanya time series adalah cuaca gitu ya, suhu. Hari ini tanggal sekian suhunya kayak gimana, tanggal sekian suhunya kayak gimana, tanggal sekian arah angin kemana, kecepatan angin kayak gimana. Nah, dari VAR sama Arima ini kita bisa lakukan itu semua sih. Dan kalau kita punya data bertahun-tahun, kita bisa melakukan seasonal adjustment ini juga. Oke. Coba kalau ini evaluate model, forecast stepnya 3. Jadi dia ngukur. Ya, tapi kira-kira gitu deh. Cuman ini nggak bisa kita pakai karena dua-duanya rusak. Modelnya nggak jalan. Itu sebabnya kali saya pakai akhirnya ya. Soalnya modelnya nggak jalan nih dua. Dulunya jalan, asli dulunya jalan. Waktu itu saya pernah nyoba, oke banget. Saya udah lupa, tapi apa boleh buat lah. Sekarang sudah tidak jalan lagi. Oke. Sekarang kita akan masuk ke network. Coba kita lihat networknya ya sekarang. Nah, network ini agak berbeda. Network ini bisa, network bukan network jaringan internet sih sebenarnya. Coba kita lihat di sini ya. Ini masuk sini, network. Oke. Network ini segala sesuatu yang berhubungan satu sama lain itu namanya network. Oke. Jadi contoh bisa berbentuk kata-kata. Yang paling sering saya pakai kata-kata biasanya. Jadi kata ini berhubungan sama kata apa, berapa sering dia berhubungan, kita bisa lihat semua di network. Dari network ini kalau dari sisi kata-kata kita bisa lihat konteks. Kita lagi ngomongin apa sih? Nah, konteks tadi akan keluar kalau kita mainan network sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita main network, konteks tadi akan keluar. Oke. Nah, di sini ada network generator, ada network analysis, network clustering, group, network from distance, segala macam kita bisa lakukan di sini. Coba paling enak adalah network generator dulu ya. Jadi kalau kita sebenarnya paling enak sih pakai kata-kata sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Kita akan coba pakai network generator aja dulu. Jadi kita network pura-pura aja. Kita bisa generate network. Ini toolnya. Nanti kita bisa bikin networknya seperti apa. Nah, caranya cuma kayak gini aja. Network generator, network analysis, network explorer. Oke, coba kita lihat. Network generator, network analysis, network explorer. Oke, sekarang kita lihat. Ini sederhana aja. Kita bikin networknya dalam bentuk grid, ketinggiannya berapa, widthnya berapa. Tingginya 5 node, lebarnya tingginya 4 node, lebarnya 5 node. Oke. Sekarang kita generate dia.
Sekarang kita lihat network analysis. Ada berapa node, berapa edge to sisi, derajat sambungannya berapa untuk masing-masing. Oke, kita explore networknya bentuknya. Nah, networknya kira-kira kayak gini nih. Ini networknya. Oke, nah kita bisa main-main di sini. Ini colornya kebetulan same, kita bisa rubah. Ini same semuanya, shape-nya same, size-nya same, tidak ada label. Oke, node size-nya bisa dinaik, turunin, kecilin, gedein. Kita bisa geser-geser. Oke, jadi ini kalau pengen ngelihat bagaimana cara ngelihat networknya, kita bisa kayak gini. Tuh, bisa di layout lagi. Ini ada gravity-nya. Coba gravity-nya 0. Nih, tanpa gravity. Jadi networknya tanpa gravity ya. Jadi nggak ada daya tarik kemana-mana. Jadi kelihatan networknya kayak gini. Kalau gravity-nya kita naikin, mulai kacau dia. Kalau naikin lagi, mulai kacau. Di layout, mulai hancur. Oke. Jadi yang bagus tanpa gravity sih. Yang bagus tadi, sekarang udah butut semua, hancur semua. Improve lagi. Oke, ini jadi kalau mau belajar pertama kali, sarannya network generator, network analysis, network explorer dimainkan. Oke, nah kita bisa main-mainkan lagi. Buat networknya ada network cluster, ada network groups, distance, embedding. Ini bisa dilihat. Sarannya sih kalau mainan kayak gini, sarannya baca-baca di sini masing-masing. Kalau nggak salah saya udah bikin macam-macam sih. Bikinnya sekitar 3-4 tahun yang lalu sih sebenarnya. Jadi jangan khawatir, saya bikinnya udah lama sih sebenarnya. Orange Network. Oke, coba clustering. Kita bisa melihat cluster dari network. Dan ini diperlukannya kalau misalnya kita pengen lihat kelompok misalnya dari media sosial, siapa kelompok siapa, itu cluster itu. Oke, kita coba lihat. Ini bisa kelihatan warna-warna clusternya. Dia network file, harus baca network file. Terus network clustering pakai network explorer lagi. Oke, nah coba network filenya itu dapat dari mana dia? Ada contohnya nggak network filenya? Oke, kita coba cari ya. lastfm.net. Ini ada FM radio, dia ngumpulin data segala macam. Nah, kita coba lihat. Coba kita locate ya. lastfm. Di sini ada Orange Contributor Networks. Kita lihat home, Ono, home, Ono, Anaconda dulu. NVS, lib, Python, Orange, lib,
Python 39 side package orange contrib. Biasanya ada di orange contrib sih. Networks. Nah, last FM. Ini ada last FM ini, last FM net tab itu table. Coba last FM tabs. Nah, ini datanya. Oh, tentang lagu. Berapa yang suka jazz? Ini kan ada jazz akustik, ada lagu apa segala macam. Gue seru deh. Yang suka lagu ini berapa segala. Ini karena apa sih radio FM ya. Coba kita lihat dari sini. Oke. Kita tidak pakai network analysis, kita makainya cluster. Pengelompokan kelompok penyuka FM tadi. Oke. Sekarang saya akan lihat, saya akan masuk Anaconda 3. Tadi apa tadi foldernya? Anaconda 3 env orange 3. Env ABCD env orange 3. Terus lib Python 3, lib Python 3 39, terus side package orange contrib, side package orange jk elemen orange, mana dia, orange contrib, kemudian network, kemudian networks, kemudian last FM net. Ada 1239 instance dalamnya. Coba kita lihat ya. Ini networknya udah ke load. Coba kita lihat datanya kayak gimana bentuk datanya. Ini datanya. Jadi dia rock. Artisnya siapa? Queens of the Stone Age. Albumnya apa? First album kapan, countnya berapa, listenernya berapa, play berapa kali, berapa album per year, segala macam. Ini data-data dari radio FM. Oke. Ada metal, Roadrunner United, Houston Call. Ini saya lagi pengen nyari penyanyi saya ada nggak? Saya misalnya sukanya Chicago. Bisa disortir nggak sih? Oh bisa. A B C D Chicago. Nggak ada. Peter Cetera nggak ada. POP MNO Peter. Ada juga Phil Collins. Oke, Phil Collins paling nggak ada lah. Ya itu lagu-lagu orang tua lah. Kalau anda mungkin nggak kenalnya kayak gini kali ya. Ada Pink Floyd, ada REO Speedwagon. Oke, jadi ini lagu-lagu tahun itulah. Albumnya tahun first album tahun 19 sekian, last album tahun kapan. Oke. Sekarang kita pengen tahu clusteringnya kayak gimana. Oke. Oke, udah clusteringnya udah. Oke, sekarang kita lihat mungkin ada Explorer kayak gimana. Iya loh, lemot dia. Tapi ini pengelompokan lagu ya. Dia dari situ kita bisa ngelihat apa sih namanya, kelompok lah, kira-kira kayak gitu. Dan kalau ini kebetulan lagu, bisa juga kata-kata, bisa juga apa, suka-suka lah.
Dengan cara itu kita bisa melihat kelompok sih sebenarnya. Ini udah hampir 100%. 80, 8, 90, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, coba kita lihat. Wow. Kita lihat dari best tag-nya. Ups. Ada 80 rock, hardcore, elektronik, punk, hardcore, indie, classic rock, emo, segala macam. Oke, kita bisa lihat warnanya berdasarkan apa ini? Colornya berdasarkan apa ya? Ini bisa juga cluster, nggak kelihatan. Mendingan ini best tag. Jadi tagnya berdasarkan ini ya, rock, hardcore, elektronik segala macam. Sekarang shape-nya berdasarkan cluster. Mendingan nih sekarang. Tapi rada susah ngeliatnya. Ini ada shape-nya, ada cluster nomor berapa segala macam. Nggak ngepek, same shape aja nggak masalah. Nah besarnya berdasarkan listener. Node size-nya berdasarkan listener ya. Ini yang banyak peminatnya yang ini nih kelihatan. Ini adalah kelompok-kelompok yang banyak peminatnya. Oke. Coba improve. Oh, dia berusaha improve. Ini nggak dikasih graffiti ya. Jadi kelihatan pengelompokannya di sini ada kelompok yang ini. Ini apa nggak tahu. Ini yang warna biru itu apa? Hardcore. Yang warna ini tuh apa? Nanti harus saya klik nih biar kelihatan nih makhluk apa nih sebenarnya. Oke. Labelnya berdasarkan coba kalau berdasarkan artis kelihatan nggak? Nggak kebaca. Last album. Saya nggak ngasih label dulu. Edge width-nya saya naikin gimana? Jadi horror ya. Yang paling kerasa note size ini. Size-nya berdasarkan berapa kali dia dimainkan. Album per place. Tetap aja sama jumlah listener ya. Oke. Nih banyak. Oke. Sekarang kalau kita klik, bisa nggak kita pilih? Bisa kita zoom nggak? Oh nggak bisa ini. Saya pengennya ngeliat kalau saya klik ini yang mana yang ke select gitu. Ternyata oke. Kalau saya klik sini nggak bisa. Warnanya kurang ini ya, kurang drastis ya. Show. Wilayah dari warna. Ini hardcore. Ini antara 80 sama hardcore ada bingung nih saya. Yang 80 yang mana, yang hardcore yang mana? Kayaknya 80 ya. Ini hardcore. Yang ini yang banyak tuh yang 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok yang paling banyak. Ini yang warna coklat tuh rock. Jadi banyak pencinta rock. Kemudian antara 80 sama hardcore nih, kayaknya hardcore nih. Ini rock, ini hardcore. Ini kelihatan dia. 80 ternyata yang di sini. 80.
Oh, kelasnya pop. New Wave. New Wave tuh rock sih zaman dulu. Kalau yang di sini apa nih? Ini indie. Oh, ini indie. Oh, banyak yang suka musik-musik indie rupanya. Oke, jadi dengan cara itu kita bisa ngelihat intinya sederhana banget sih kalau udah kayak gini. Dari sini kita bisa mengelompokkan orang suka lagu apa aja sih. Lagu mana yang paling, kalau dari dunia musik ya, lagu mana yang paling menarik buat orang-orang dengerin. Konsekuensinya kalau kita muterin lagu, kita kemungkinan akan muterin lagu-lagu yang banyak disukai orang, kira-kira itu. Oke. Jadi dari analisa ini kita bisa ngelihat lagu mana yang paling banyak disukain orang. Kita juga bisa ngelihat macam-macam ya. Kita bisa ngelihat pendengarnya siapa, umurnya berapa, dan ini bisa dipakai buat cari duit, cari iklan, kira-kira kayak gitu. Oke. Contoh lain proses ini kan pengelompokan dari network ya. Jadi udah ada lagu-lagu segala macam, kita bisa lihat network, dan cara yang sama dilakukan oleh Ismail Fahmi di sini. Ini orangnya Ismail Fahmi. Coba kita lihat gambar-gambar semua. Oh, ini dia Ismail Fahmi. Jangan khawatir, Ismail Fahmi muridnya Ono dulunya. Waktu S1-nya sama Ono lah. Oke. Nih, jadi ini salah satu murid saya yang sukses juga, dan dia mainannya adalah drone emprit, sama network juga. Ini kelihatan network, jadi kita bisa lihat pengelompokan, bisa kelihatan banget di sini. Pengelompokannya kelihatan, pro kontra. Cuman kalau yang kayak gini, kalau tadi kan lagu. Kalau yang ini adalah teks yang dianalisa. Hashtag Bapak Hoaks Nasional unggul telak dari koalisi Prabohong. Aduh, buset dah. Yang dianalisa kayak ginian, politik banget ya. Visi misi Jokowi menang vs apa nih? Jadi kita bisa lihat analisa-analisa kayak gini. Siapa lawan siapa. Ini ada 01, 02. Kalau yang tadi kita ada kelompoknya lebih banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok nih. Kalau yang ini kelompok apa nih? Yang ini pop. Ini pop semua. Jadi yang warna yang ini pop, yang ini indie, yang ini rock. Jadi kira-kira dunia musik dikuasain oleh aliran-aliran ini semua. Nah, yang ini apa nih? Elektronik. Oh, kayak yang elektronik yang buat disco apa kayak gitu ya. Yang ini apa nih? Pengen tahu aja, saya lagi pengen tahu aja sih dunia musik seperti apa. Ini metal. Oke. Rock geser ke metal. Kalau yang ini kagak tahu nih apa. Hair metal, hard rock. Wow. Yang ini hardcore. Ini stoner rock. Wow, ada lagi stoner rock, kagak ngerti deh gue. Tapi mainstreamnya kira-kira di sebelah sini lah. Mainstreamnya yang ini ya. Jadi kalau Anda jadi seniman musik, ya tinggal diatur aja kita masuk aliran yang mana supaya keluar. Yang kagak ada di sini adalah dangdut, koplo, nggak ada di sini. Ini bule sih, kagak ngerti dia koplo, nggak ngerti. Padahal enak buat didengerin juga sih sebenarnya. Beres ya? Ini kira-kira aliran-aliran musik. Jadi ngelihatnya kayak gini. Bisa coba kita lihat ada data apa lagi yang lain. Nah, ini bisa lucu-lucu kayak gituan tuh kalau mau tahu. Di sini ada air traffic. Menarik tuh air traffic. Air traffic net itu isinya apa? Wah, kagak ngerti nih apaan, nggak ngerti. More apa itu? Liu by item tab.
Ini apa nih metabolisme? Kagak. Wah, ini mah biologi banget ya. Biosintesis apa? Wah, ngeri nih. Oke. Yang rada manusiawi yang kita semua bisa ngerti dengan gampang adalah musik ini. Oke. Yang ini oke, gampang. Lebih gampang kita ngertinya. Sekarang kita pengen ngertiin yang lain lagi. Dengan cara logika yang sama ya. Oke, kita akan melakukan analisa yang lain. Kita akan campurkan. Saya punya waktu sekitar 20 menit lagi, jadi mungkin masih bisa. Kita akan coba uji coba ya. Bab laporan pembangunan Jokowi. Saya pengen analisa laporan 2 tahun kerja nyata Jokowi. Oke, PDF. Saya cari yang PDF biar gampang ceritanya. Oke, di sini ada laporan 4 tahun pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Oke, saya ambil aja ini, ada di Setcap. Setcap adalah sekretaris kabinet. Ada laporan 4 tahun Jokowi sama JK. Kita pengen lihat apa yang dilakukan Jokowi sama JK selama 4 tahun waktu Pak Jokowi sama JK itu. Ini bisa diselect nggak? Oke, teksnya bisa diselect. Saya akan download total 145 halaman. Saya akan download makhluk ini. Oke, ini laporannya di download. Saya akan buka. Oke, select all. Klik kanan copy. Walah, nggak bisa nggak bisa di save. Bisa nggak saya dapetin? Jadi jangan PDF berarti ya. Coba saya cari yang bukan PDF deh. Ada yang doc nggak ya? Biar gampang. Ini kebiasaan orang-orang tuh laporannya berbentuknya grafik-grafik. Jadi udah susah. PDF. Oh, atau bisa nggak ya? PDF to text. Convert PDF ke teks online. PDF to text. Text file. Coba kita cari yang kayak ginian aja ya. Males soalnya. Choose a file. Choose a file di sini. Saya akan download mana tadi laporan 4 tahun Jokowi PDF. Oke. Kita akan ambil teksnya aja. Karena tadi saya nggak bisa, jadi saya convert dulu ke teks. Saya pengen ngambil teksnya, terus kita bikin networknya ya. Kira-kira itu yang akan kita kerjakan ya. Keluarnya lucu nggak? Kalian tahu lucu nggak keluarnya? Oke. Could not upload. Suppression with the PDF security applied. Oh, dikasih keamanan. Aduh, dikasih keamanan. Nggak bisa ya. Laporan Jokowi dikasih keamanan soalnya. Mah yang tadi juga ya. Gue pengen cari yang bisa diselect. Coba ini bisa diselect nggak? Pokoknya PDF teks yang bisa diselect lah. Buat kita pengen lihat networknya soalnya. Buat mainan doang.
Coba bisa diambil networknya nggak? KSP 2 tahun ya. KSP adalah kantor staf presiden. Oke. Coba kita lihat sini. Ini tadi yang kita pakai. Coba sekarang kita ambil filenya KSP ABCD nih. KSP mudah-mudahan diizinkan buat konversi. Kalau nggak diizinin berapa urusan gue. Kepaksa nggak bisa kita jailin Bapak Presiden. Almost there. Oke. Preserve layout nggak usah. Kita nggak usah. Kita extract text. Mana dia? Convert ya. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Lah. Kalau nggak ini aja lah. Pakai. Bisa nggak select? Saya masuk download KSP ABCDEFG K. Ini dia. Bentuknya kayak gini semua ya. Nggak bisa select, nggak bisa. Ini nggak bisa. Tulisannya pada nggak ada yang bisa diambil. Ya udah. Paksa saya ngambil. Ya udah. Saya ngambil tulisan saya sendiri aja ya. Udah putus asa nih. Oke, ini aja lah. Tapi ini nggak boleh dilihat sebenarnya. Janganlah. Oke, ini nggak boleh. Ini tutup dulu ya. Kita yang boleh dilihat orang aja. Oke. Ini tulisan saya aja ya. Pak Jokowi nggak bisa diproteksi semua, jadi nggak bisa dikonversiin. Paksa saya ngambil yang punya Ono, dah kepaksa. ITTS riset paper BPK. Di sini ada yang dok. Oke, ini papernya transformasi digital yang terdorong oleh COVID-19, kira-kira kayak gitu papernya. Panjangnya lumayan, ada 16 halaman di sini, dan kalau kita baca males banget karena halamannya lumayan banyak, berhalaman-halaman. Sekarang yang akan saya lakukan adalah saya pengen tahu nih papernya ngomong soal apa sih. Jadi caranya adalah file save as dalam bentuk TXT. Bisa nggak keluarin TXT? RTF nih dia TXT. Jadi saya save as text aja. Oke, use text format. Coba kita lihat text formatnya. Dokumen ITTS riset. Oke, sekarang ada paper BPK. Kita lihat OWP 22 TXT. Ini bentuknya kayak gini. Ini file teks biasa. Oke. Sekarang kita akan coba bisa nggak dibaca sama makhluk ini. Orange. Kita tutup. Ini masuk lagi. Ini network clusteringnya biarin. Sekarang ini saya remove. Jangan. Ini aja remove. Ini data table kita remove. Oke. Sekarang karena dia adalah textable, kita akan ambil text file. Kita akan browse. Filenya adanya di Ono, dokumen Ono, ITTS FGH ITTS. Kemudian kita ambil riset paper BPK. Ini ada yang TXT yang tadi kita buat. Oke.
ada satu segmen dengan 33.000 karakter dalamnya. Oke. Dan kita akan rubah segmen itu supaya bisa nah, segmen dirubah. Segmen into words. Oke. Kita akan rubah segmennya jadi words. Oke. Oh. Oh, ini harus automatic send juga. Jadi kita punya 4.800 words di dalamnya. Oke. Segmennya berbentuk words. Kalau pengen lihat datanya, kita bisa lihat datanya. Data aslinya seperti ini, berbentuk satu aja. Nggak mau dia. Di sini nggak mau juga. Nggak mau. Jadi datanya nggak bisa dilihat. Oke. Sekarang kita masuk ke taxable. Oke. Jadi kita bisa lihat kita punya words di sini. Nah, kita pengen words-nya ini bisa dirubah jadi korpus supaya bisa dianalisa. Oke. Oke, udah jadi korpus nih sekarang. Mudah-mudahan kita bisa ngelihat sekarang kalau di korpus. Bisa dilihat. Ini bentuknya datanya gini. Ini teks-teksnya nih. Word-wordnya yang berhasil dideteksi. Oke, jadi dia punya 4.000 words di sini. Sekarang kita pengen lakukan adalah balik lagi. Maaf. Text mining. Jadi dia udah berbentuk korpus. Kita pengen back of words. Back of words adalah ngitung. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Oke, saya balikin lagi ke sini biar kelihatan programnya ya. Jadi pertama file text jadiin segmen. Jadi tadinya satu file text berbentuk satu aja, satu segmen aja. Sekarang segmennya satu file text tadi, segmennya dibikin word-word. Oke. Kemudian kita rubah dia formatnya korpus supaya kita bisa lihat di data table. Sekarang kita lihat back of words, kita lihat jumlah count. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat sekarang hasilnya seperti apa datanya. Nah, kita bisa lihat ini kok nggak kelihatan jumlahnya ya? Ini nggak kelihatan jumlahnya sih sebenarnya. Tetap aja nggak keluar. Yang kelihatan ada 1477 feature. Maksudnya feature adalah kata ya. Tapi total katanya ada 4.800 kata. Cuman kata yang dipakai sebenarnya 1.400. Oke. Konsekuensinya ada beberapa kata yang dipakai beberapa kali gitu ya. Jadi makanya sebenarnya kata yang benar jumlahnya cuma 1.400, cuman jumlah kata dalam teksnya ada 4.800. Jadi beberapa kata dipakai beberapa kali sih sebenarnya. Jadi makanya cuman saya pengen lihat frekuensinya sih sebenarnya. Nah, buat melihat frekuensi katanya sebetulnya ngelihatnya pakai visualisasi sih sebenarnya ya. Visuals. Distribusi. Wah, susah tetap. Memang bisa kelihatan. Oh kan, nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa. Intinya kita punya kata dengan jumlahnya. Sekarang kita pengen buang kata-kata yang nggak dibutuhin. Jadi kita melakukan text mining. Backover sudah dipakai. Sekarang saya akan melakukan
Pre-process text. Mana pre-process text? Ini dia. Oke. Semua jadiin huruf kecil. Remove URL nggak ada. Tweet tokenization word. Mending word, mending white space ya. Oh ini aja, regex word. Oke. Stop words-nya adalah bahasa Indonesia. Stop words adalah kata-kata dan, di, ke, dari dan sebagainya. Filtering numbers, dibuang numbers. Kemudian kita lihat tadi kan kita sebenarnya punya 1400-an. Kita hanya akan melihat 250 tapi tidak ada token on the output, nggak ada nih token. Kok nggak ada token di output ya? Ini nggak ada token nih, bahaya banget nih. Jadi dari 4000 masuk gak ada yang keluar, di filter gak ada yang keluar malahan. Waduh. Ini parah nih. Di filter gak ada yang keluar. Kok nggak mau dia? Coba. Kalau saya ambil dari sini langsung gimana? Ini nggak keluar nih. Ini kacau ini. Coba preproses. Dari corpus ke network. Nah ini dari corpus ke network, lagi diproses. Makanya saya butuh banget preprocess text supaya nggak terlalu gede networknya sebenarnya. Seratus aja umur. Ini lama ya. Ini remove dulu lah. Nah ini nggak keluar tiap kali. No token on the output. Kenapa ya? Tidak ada token. Kalau white space, no token. Sentence, tweet, nggak ada token, nggak keluar apa-apa. Padahal ada sebenarnya makhluknya, tapi preprosesnya gagal nih sebenarnya. Outputnya nggak ada, jadi input 4800, outputnya nggak ada. Parah ini. Ini nggak tahu kenapa nggak ada. Parah. Padahal ada makhluknya nih. Kalau dilihat ada makhluknya ada. Coba kalau saya masukin ini, dari sini masukin sini, tetap aja nggak ada ya. Ini nggak ada nih. Oke.
Ini bisa matiin normalization-nya gimana ya? No, keluar. Ini soalnya normalization yang bikin gara-gara nih kayaknya. Oke. Oh, bisa kita nggak bisa filter. Oke. Tapi dia outputnya sama, nggak ada efek tokennya nggak ada efek. Intinya saya pengen ngeluarin 100 token yang paling sering keluar aja, tapi kita punya masalah sama tokennya nih sebenarnya. Oke. Sekarang kita rubah dari token ke network. Ini dia. Nggak ngefek yang di sininya. Kenapa nggak ngefek ya? Word size threshold, coba start. Oke, dapat kayak gini. Coba kita window size nya kita naikin. Oke, frekuensi threshold dinaikin, turun. Frekuensi threshold saya naikin lagi, turun lagi. Frekuensi threshold saya naikin lagi, turun lagi. Oke. Ini udah, coba masukin ke sini sekarang network clustering, jebol. Nggak bisa. Network clusteringnya nggak berhasil. Dia bukan cluster, remove. Coba kita analisa networknya aja. Network analysis. Network masukin ke network, oke. Terus network analysis masukin network explorer. Jadi kita rubahnya di sini sih, corpus to networknya tadi. Jumlah node-nya ada berapa diatur dari corpus to networknya ini tadi. Nih frekuensi thresholdnya berapanya di situ diaturnya ya. Coba kita lihat, kita nggak bisa ngelihat networknya ini sebenarnya. Tuh nggak ada networknya sih sebenarnya. Sambungannya kok nggak ada. Oke, masih bingung? Ya ini waktunya udah jam 9.30, tapi pada dasarnya masih bingung, masih belum berhasil. Mungkin minggu depan kita coba-coba lagi ya, untuk ngelihat network ini sama teks. Kalau tadi network dengan lagu kelihatan, network dengan teks kayak gimana? Dengan cara itu kita bisa ngelihat yang ini sih sebenarnya targetnya. Siapa yang ngelihat drone emprit ini? Drone emprit bisa kita ulang. Coba. Ini gambar-gambar ini bisa kita buat sih sebenarnya. Itu maksud saya ke arah sini sih sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran, tapi ini kita gagal hari ini. Mudah-mudahan minggu depan masih bisa. Sekian dulu kuliahnya. Saya nggak monitoring chatting ya dari tadi. Coba ada chat nggak? Coba chat kosong, tidak ada chat. Ya udah, paling nggak kebayang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.